Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya. Seperti biasa, konten atau materi yang akan saya sampaikan selalu berisikan dengan tips dan trik. Nah, kali ini apa yang perlu saya sampaikan ke teman-teman semuanya, rekan-rekan Gojek, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberikan kesehatan ya teman-teman ya. Semoga dalam keadaan apapun, khususnya dalam keadaan akunnya lagi down, lagi drop, selalu diberikan kemudahan dalam berpikir, kesehatan dalam berpikir, dan kemampuan untuk bertahan dalam kondisi sesulit apapun ya teman-teman. Nah, konten apa atau materi apa yang bakal saya sampaikan ke kalian semua, yaitu khusus ini teman-teman ya, masih dalam masa-masa mengarah ke teman-teman atau akun-akun yang masih mengalami kesulitan dapat orderan teman-teman ya. Sehari cuma 2, 3, 5 itu aja susah. Jadi apa yang perlu kalian perhatiin dalam situasi semacam itu? Yang paling penting yaitu di sini saya akan menjelaskan yang namanya materi mobile atau geser spot-spot itu yang paling krusial teman-teman ya. Ini termasuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang banyak dan klasik teman-teman ya. Contohnya, Bang, gimana nih? Jangankan mau naikin pendapatan, orderannya aja nggak masuk. Nah, sekali lagi saya ulang lagi ya teman-teman. Pendapat gimana mau naikin pendapatan, meningkatkan pendapatan, progres pendapatan, orderan aja nggak masuk gitu teman-teman. Itu pertanyaan umum yang banyak dan sering ditanya. Itu pertanyaan itu selalu ada terus gitu teman-teman. Nah, di sini khusus saya jelasin caranya, yaitu dengan metode mobile atau geser. Jadi untuk pertanyaan semacam itu perlunya ada usaha. Apa usahanya? Mobile geser sampai menemukan spot-spot yang potensial. Itu artinya apa? Spot ramai itu belum tentu karakter dan layanan kalian itu cocok teman-teman ya. Misalkan kalian nongkrong di stasiun. Artian cocok ini bukan berarti hanya sebatas kalian kemarin bawa goret. Masa goret nggak masuk bang di stasiun? Bukan hanya sekedar itu. Ada waktu-waktunya, kapan momen yang saat tepat kalian harus nongkrong di stasiun. Kalau dalam posisi keadaan akun masih cenderung gagu, itu nggak bisa, kalian belum bisa bersaing. Artinya di situ itu rata-rata akun yang udah bener-bener cukup bersaing di area stasiun, cukup kuat, cukup baik, minimal nggak drop gitu teman-teman, minimal nggak gagu, minimal ada pendapatan dasarnya 150 sampai 200 ribu itu dulu. Itu yang salah satu contohnya teman-teman ya. Jadi spot ramai itu bukan memastikan akun kita itu akan bunyi terus. Ada spot yang sepi malah akun bunyi. Artinya apa? Dalam keadaan sulit mendapatkan order ini, kalian harus yang namanya usaha terus, mencari spot-spot potensial sampai di mana nih, saya tekenin, sampai di mana akun kalian itu bunyi. Nah, begitu ketemu akun kalian bunyi di area tersebut, itu kalian tandain, kalian bikin list kalau perlu, kalian catat berapa catat ini area ini ya. Apalagi kalian udah driver lama ya, pasti kalian lebih tahu area kalian sendiri, mana area yang memungkinkan akun kalian itu betul-betul bunyi, bukan hanya sekedar bunyi ya. Kalau khusus mental atau skill sortir yang saya punya, itu bukan hanya sekedar bunyi teman-temannya, bunyi nih sekali udah enggak. Kalau saya lebih tinggi lagi standarnya, dimana akun saya bisa nyortir lebih banyak, itu standar saya. Kalau kalian mungkin
yang masih belum paham, belum cukup pemahamannya, bukannya mau ngerendahin ya teman-teman ya. Jangan dibawa ke hati ya ini ya. Ini fokus atau konteksnya lebih ke materi aja, jangan ke bawa pribadi, jangan baper dulu. Kalau kalian pemahamannya belum sampai sana, intinya akun kalian bunyi itu di mana dulu, itu yang kalian tandain, kalian list. Begitu akun kalian bunyi di situ, sebisa mungkin kalian bisa balik lagi ke area itu. Nah, artinya harus di situ-situ aja dong bang mainnya? Enggak, kalian harus menambahin spot yang lain. Syukur-syukur bisa banyak, enggak cuma 3 segitiga emas. Mungkin kalian tahu ya maksud saya, segitiga emas apalah segala macam, segitiga sempak. Bukan hanya sebatas itu, kalau cuma segitiga berarti itu cuma 3 spot. Kalau saya nyaraninnya lebih ekstrim lagi, minimal kalian punya 20 ya, 20 spot. Artinya kalian harus memaksimalkan usaha kalian, yaitu dengan mencari spot-spot yang betul-betul akun kalian itu ngerespon, ada bunyinya, orderan masuk nih. Udah di situ momennya, sampai kalian nemuin tuh yang namanya spot tersebut. Selama kalian belum pernah nemuin area spot-spot yang bikin akun kalian bunyi, disitulah perkembangan akun kalian akan terhambat teman-teman. Tapi sebaliknya, kalau kalian udah nemuin spot 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 sampai 20 atau bahkan lebih, itu jauh lebih baik, jauh lebih cepat ya teman-teman. Makanya kenapa usaha mencari spot itu, mobile itu diperlukan. Makanya yang namanya metode geser mobile itu sangat penting. Jangan dikira ini mah alasan ini ya, orang-orang apa ya, mindsetnya pendek, sumbunya pendek gitu. Muter-muter capek bang, bensinnya habis, itu lagi. Malas, orang itu malas sebetulnya, bukannya sayang sebetulnya. Kalau bensin itu habis nggak seberapa teman-teman ya, cuman geser kemari ke situ aja paling berapa sih itu ibaratnya. Iya bang, ente mah gacor ngomongnya bebas. Saya pernah ngalamin kayak gitu. Saya udah nggak mikirin bensin itu paling habis berapa sih. Yang jadi lawan utama itu nafsu kalian ya, malasnya yang paling utama. Kebanyakan kayak gitu kondisi driver sekarang ini. Jadi sangat memprihatinkan gitu. Memprihatinkan dalam artian udah dia di situ-situ aja, nggak mau gerak. Mau gerak paling sekali 2 kali udah, habis itu males. Sekali 2 kali udah males, udah stop sampai sore, akhirnya pulang. Akunnya nggak terprogres gitu. Jadi metode mobile dan geser-geser ini sangat diperlukan untuk akun-akun yang levelnya masih di bawah, masih posisi gagu, anyep gitu. Orang ibaratnya saya aja akunnya bisa pendapatannya sampai 400.000 aja masih sering melipir kok. Masa akun kalian yang masih di bawah itu malas-malesan gitu contohnya, kalau dibandingin. Jadi mobile geser itu emang kita perluin di kondisi saat-saat ini teman-teman ya. Karena apa? Karena kita bukan bersaing dengan, karena apa? Karena kita tidak hanya bersaing dengan kawan-kawan driver Gojek aja, tapi dengan aplikasi-aplikator lain, Maxim, InDrive, Grab, Shopee. Jadi kita nggak bisa ngebatasin diri kita hanya konstan main di situ aja, ngebatasin pola-polanya. Kita harus lebih dinamis ya, jangan pasif gitu, lebih aktif gitu. Ini mah udah akunnya masih tergolong susah, naiknya berkembangnya 50.000. Nah, kalau udah ketemu yang namanya spot kalian, akun kalian udah direspon, ada orderan masuk, itu usahakan jangan cuma sebatas akun kalian bunyi di situ udah, tapi kalian nggak merhatiin yang namanya progres pendapatan harian. Itu yang penting. Nah, kedua itu, pertama satu dulu teman-teman ya tadi ya, mobile geser. Terus setelah itu apa? Kalian tetap perhatiin yang namanya progres pendapatan harian. Jangan bilang pendapatan harian apa mingguan nih bang. Yang penting untuk segala akun apapun itu teman-teman ya,
Jangan fokus yang namanya pendapatan mingguan, itu nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Saya bilang pendapatan mingguan itu nggak mencerminkan kestabilan hariannya, bener nggak? Taruh hari Senin 100, besoknya 150, atau hari Rabunya kita malas tuh 50.000, terus hari Jumat atau sampai seterusnya sampai ketemulah 1 minggu total lah, ketemu penghasilan yang namanya 800.000 atau 600.000 lah ya. Itu tapi hariannya nggak rapi teman-teman ya, nggak, itu istilahnya nggak, grafiknya itu nggak rapi begini nih, cet begitu. Kalau turun dikit ke masalah ini, dari begini ke sini, terus ke sini ke sini. Itu artinya pendapatan yang paling penting itu pendapatan yang begini teman-teman grafiknya. Kalau perlu lebih paling minimal ya begini, garis lurus, tegak lurus. Yang bagus ya begini, pelan-pelan naik. Asal naik aja nggak apa-apa, nggak perlu banyak-banyak, yang penting naik. Itu nanti percaya atau enggak, kalau kalian udah jalinin kayak gini nih, yang naik begini nih, nanti di minggu berikutnya akan mengalami peningkatan. Percaya atau enggak, pasti ada peningkatan. Kalaupun ada penurunan nggak akan begini. Pasti turunnya agak landai sedikit, nanti besoknya bisa naik lagi, naik lagi. Gitu, nggak kayak yang begini nih, set terus begini grafiknya naik turun, nggak jelas begini, nggak rapi. Itu beda lagi grafiknya ya. Jadi itu kedua. Terus ketiga, tadi mentalnya kita harus bangun ya. Tadi harusnya sih di poin 1 ya, harus kita bangun kembali lagi. Kita harus perkuat mental kita bahwa kita ini hanya kerja di ojol ini, Gojek ini. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus totalitas teman-teman ya. Nggak bisa setengah-setengah, males-malesan. Apalagi kalau ibaratnya kalian fokus mencari nafkah sendiri, nggak dibantu sama istri kalian, nggak dibantu sama istri ya gitu teman-teman, atau kalian nggak punya kontrakan. Itu mau nggak mau, suka nggak suka, kalian harus totalitas, bener-bener fokus. Ibaratnya kayak hampir mati-matian, tapi nggak perlu mati-matian juga. Jadi gitu. Selanjutnya apa? Masalah jam online. Masalah jam online itu sebetulnya variatif teman-teman ya. Bisa kombinasiin. Artinya apa? Mau keluar pagi, keluar siang, keluar malam itu bebas. Cuman balik lagi ke mana? Efek nanti ke depannya, algoritma sikap dan badan kita ini akan ngebawa kemana. Jadi yang kita lakuin sekarang ini akan menentukan sikap kita di kemudian hari. Itu pasti sama. Kebiasaan kita sekarang itu pasti akan berlanjut di kemudian hari. Artinya contohnya misalkan kita sering keluar pagi, pasti kita cenderung besoknya keluar pagi. Karena apa? Karena kita udah biasa keluar pagi nih, lebih seger, tenaganya lebih full gitu teman-teman ya. Begitu bangun tidur, siap-siap udah langsung berangkat, tenaganya masih banyak. Dari pagi sampai jam 9, jam setengah hari itu masih banyak. Dibandingkan kalian yang udah bangun pagi tapi nggak langsung onnya siang atau sore, itu udah capek, udah bekerja nih, kondisi badan ini udah bekerja setengah hari sebelumnya udah kemakan duluan nih energinya. Beda halnya yang udah keluar pagi, on pagi langsung, itu beda energinya, itu lebih positif ya, langsung habis bangun terus siap-siap langsung berangkat, itu beda. Jadi untuk jam online itu sebetulnya bebas, cuman kembali lagi ke kenyamanan kita. Perhatikan juga kesehatan, bukan hanya semacam kesehatan fisik aja, tapi kesehatan mental teman-teman, pikiran. Yang namanya akun lagi drop gagu itu dropnya itu lebih berkali-kali lipat dibanding akun yang gacor ya kan, udah pasti dong, nggak usah dijelasin, pasti jauh lebih menurun mentalnya, pikiran. Makanya kenapa perlu yang namanya on grid yang jam-jam sehat gitu teman-teman. Untuk durasi online-nya atau total jam online itu sebisa mungkin jangan sampai melebihi kapasitas kemampuan kita. Artinya kalau saya sarani ya jangan sampai lebih dari 12 jam atau 10 jam lah, oke lah 10 jam.
Tapi kalau kalian bisa menguasai udah pemahaman spot tadi di poin pertama itu udah bagus, udah yakin ini, yakin betul dengan pemahaman spot kalian, udah cukup pemahaman yang udah bagus, itu nggak perlu sampai 10 jam. Kalau saya bilang 6 sampai 8 jam, 7 jam, atau bahkan bisa 5 jam aja itu bisa. Nanti itu ada 5 jam itu bisa loh kalau kalian nemuin spot yang bisa bikin akun kalian bunyi terus itu jauh lebih cepat dibandingkan yang 12 jam ya. Udah ngirit setengah hari ibaratnya kan. Itu jauh lebih cepat. Itu syaratnya kalau kalian bener-bener paham spot bagus, paham spot di kota kalian ya teman-teman ya. Kalau di Jakarta udah pasti tentu ya, tinggal pergi ke sini. Kalau saya biasanya ya ke Jelambar, ke Glodok, ke Mangga 2 itu udah beres, ke Taman Palem itu nggak pusing. Tapi kalau area kalian di luar Jabodetabek, kalian lebih tahu lah kalian area kalian sendiri. Poinnya itu mau on jam berapa aja, durasi online jam berapa aja, tetap yang nomor satu kesehatan harus diperhatikan, karena mental dan pikiran kita akan lebih terkuras ya teman-teman ya. Nah itu metode yang paling konkret ya, yang harus kalian perhatiin. Jadi jangan lengah, harus dipaksa teman-teman ya. Selama progres pendapatan kalian gak dipaksa nih, artiannya kalian hari ini 50.000 nih, besok 50, ntar 50.000, seminggu 50 aja. Kalau nggak dipaksa naik, itu akun kalian pegang omongan saya nggak bakal berkembang gitu. Nggak bisa tiba-tiba gacor langsung 400, 300. Itu harus ada tahapannya, kalian harus lalui. Jadi kalau udah bisa 50.000 itu sebisa mungkin harus naik, jangan sampai turun. Jangan disamain terus 50.000 itu udah kecil, yang ini jangan disamain terus. Beda halnya kalau udah sampai 150.000 atau bahkan 200 itu bisa disamain gitu. Tapi kalau masih 50.000 kalian mau samain terus ya percuma, kalian akan lama naiknya gitu. Karena posisi akun yang dikatakan udah mulai standar ini ya sekitar kisaran 200 sampai 250.000 itu udah standar paling bawah itu teman-teman ya. Kalau untuk gacor ya 300, 3,5 itu udah termasuk gacor. Makanya kalau kalian level pendapatan akun kalian belum sampai posisi 250.000 itu, jangan heran ada momen-momen dimana selalu kalian mengalami kesulitan mendapatkan order. Delaynya bisa 2 jam, 4 jam. Karena apa? Karena dia nyesuai nih pendapatannya. Yang kemarin misalkan kemarin 50.000, hari ini ya 50.000, tapi kalau nggak kita paksa dia naik di angka 60.000, 70.000 atau 80.000 itu, akun akan lebih sulit berkembang. Ya, terus caranya gimana bang? Caranya yang tadi, poin yang mobile geser tuh tadi caranya. Poinnya di mana? Kalian keluar pagi, terus siangnya pasti dong alami yang namanya kesulitan dapat order. Nah, kuncinya di siang hari itu. Selama kalian nggak pernah menemukan solusi di siang hari itu, akun kalian akan cenderung flop aja, datar aja, nggak berkembang, susah. Kecuali kalian sorenya digedor banget ya, beda halnya. Kalau siangnya kalian nggak bisa ngatasi sama sekali, nggak ada orderan, bahkan kalian bawa pulang tidur, itu ya itu akan kalian rasain yang namanya sulit gitu. Kalau sore itu driver udah ibaratnya yang habis istirahat siang udah on lagi, persaingan lebih ketat. Kalau siang-siang itu malah driver itu kebanyakan ngasonya. Nah disitulah kita ambil peluang, kesempatan, kita only usaha cari spot yang potensial itu untuk mengatasi jam kosong di siang hari ini. Itu kuncinya teman-teman ya. Nah mudah-mudahan bisa dipahami ya, itu cara mengatasi akun-akun yang masih drop. Jadi saya harus bikin konten kayak gini terus jadinya ya kan. Untuk tahap-tahapan selanjutnya kalian bisa berlangganan ya, berlangganan untuk main under, main long trip, bisa masuk ke fitur langganan channel saya. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.